Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk saya dan rekan-rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Diana Fitria Rahmawati. Saya sangat antusias ingin mengetahui bagaimana sih peran dan pengalaman Ibu di bidang profesi bidan. Perkenalkan, saya Yeni Wijayanti ya. Saya bidan di Puskesmas Pasar Rebo ya. Saya lulus bidan tahun 2010. Kemudian setelah lulus saya bekerja dulu di Rumah Sakit Aisyah Muntilan ya. Di situ saya ditugaskan di ruang bersalin selama 1 tahun. Kemudian saya keluar dari Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Kemudian saya diterima kerja di Rumah Sakit Amanda Bekasi ya selama 6 bulan kurang lebih ya. Saya ditugaskan di ruang perinatologi ya, jadi perawatan bayi. Kemudian setelah itu saya keluar ya, dan tahun 2013 saya mendaftar di Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta ya, dan saya ditugaskan di Puskesmas Matraman ya selama 2 tahun ya, dari 2013 sampai dengan 2014. Nah, di situ saya ditugaskan di ruang bersalin di Poli KIA ya, kemudian jadi bidan koordinator KIA KB di Puskesmas Kelurahan Utan Kayu Selatan. Kemudian saya dipindah tugaskan di Puskesmas Pasar Rebo pada tahun 2016. Ya, saya ditugaskan sebagai KPLDH di Puskesmas Kelurahan Baru ya. Kemudian pada tahun 2018 saya dipindah tugaskan di Puskesmas Pasar Rebo ya, yaitu di ruang bersalin ya selama 6 tahun ya. Kemudian tahun 2024 saya dipindah tugaskan kembali ke Puskesmas Kelurahan Kalisari sebagai bidan koordinator KIA KB di puskesmas tersebut. Bisa diceritakan bagaimana cara Ibu tetap termotivasi dalam pekerjaan menjadi seorang bidan? Jadi kita bisa menolong pasien ya, melahirkan ya, kemudian yang membutuhkan pelayanan KB ya, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Bagaimana Ibu memberikan edukasi kepada ibu hamil mengenai persalinan yang aman? Oh iya, cara memberikan edukasi yaitu dengan kelas ibu hamil ya. Kita selalu mengadakan kelas ibu hamil ya. Jadi biasanya itu 1 tahun dilakukan 2 kali untuk kelas ibu hamil di wilayah Kalisari, Pasar Rebo seperti itu ya. Apa tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi dalam pekerjaan sehari-hari sebagai bidan? Saat saya ditugaskan di ruang bersalin ya, karena saya menolong 2 nyawa sekaligus ya, ibu dan bayinya ya. Apabila ada kegawat daruratan ya, itu harus membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Nah, terlambat sedikit ya, itu bisa berakibat fatal ya, ibu bayi bisa meninggal ya. Itu tantangan terbesar bagi saya selama menjadi bidan. Apa pengalaman paling mengesankan yang pernah Ibu alami selama bertugas menjadi seorang bidan? Setiap saya bertugas di situ ya, memang spot jantung ya, karena pasiennya macam-macam ya. Ada yang tidak periksa ya, kita tidak tahu riwayat kehamilannya seperti apa ya. Tiba-tiba sudah pembukaan lengkap ya, kita belum sempat anamnesa ya, riwayat penyakit ibu tersebut atau riwayat persalinan sebelumnya ya. Jadi itu tantangan yang mengesankan bagi saya ya selama jadi bidan. Terima kasih banyak Ibu atas jawaban yang sangat berharga bagi saya dan rekan-rekan saya. Di sini kami benar-benar mendapatkan wawasan dan pengalaman baru
tentang pengalaman Ibu. Nah, semoga Ibu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas yang mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Darmala Putri. Saya perwakilan dari kelompok 6. Hari ini saya ingin mewawancarai seorang perawat di ruangan anak. Dengan siapa? Dengan Suster Ratna. Hari ini saya ingin mewawancarai. Pertanyaan yang pertama, apa tantangan terbesar dalam memberikan perawatan anak kepada pasien di rumah sakit? Tantangan terbesar di ruangan anak tuh banyak ya. Contohnya salah satunya setiap kita ke ruangan selalu pasti pasiennya nangis, terus takut ngelihat ada jarum suntik atau takut mau diambil darah. Jadi kita harus memotivasi untuk kita bawa dulu ke ruang tindakan. Di situ kita akan melakukan tindakan apa aja nih, mau semacam kayak mengambil darah atau infus. Jadi anaknya itu kita bedong, jadi biar dia tidak menangis, pasti menangis ya, ditemani dengan orang tuanya, mengalihkan ininya dia. Kalau misalnya udah takut nih sama yang namanya jarum, jadi dia harus kita kasih kayak benda apa gitu yang dia mau, kayak mainan yang dia mau, kayak boneka atau kayak mobil-mobilan gitu, jadi dia untuk terdiam. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, ceritakan pengalaman Anda dalam dunia keperawatan dan apa yang memotivasi Ibu untuk memilih profesi ini. Pengalaman dalam dunia perawat tuh seru ya. Tantangannya banyak. Yang pertama tuh kita harus sabar menghadapi pasien. Terus yang kedua harus nyapa salam juga. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Ibu mengatasi stres yang datang akibat pekerjaan sebagai perawat? Ya, jadi kalau kita lagi dalam pasien itu kita harus sabar menghadapi situasi di ruangan tuh. Emang nggak harus aman aja kan kondisinya, jadi ada aja yang gawat gitu. Jadi kita harus pintar-pintar ambil ini di waktu untuk menjaga kesabaran. Oke, baik. Yang pertanyaan yang keempat, pernahkah Ibu mengalami kesalahan dalam pekerjaan dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Jadi tuh kita tidak boleh yang namanya untuk kesalahan, ya kan? Namanya kita menghadapi yang kita tangani ini manusia, bukan benda mati gitu ya kan, hidup. Terus kita harus pertama tuh itu ada 8 benar. Yang pertama tuh benar pasien, benar obat, benar dosis, waktu, rute, informasi sama respon. Kenapa saya bilang ada 8? Yang pertama itu kita harus tahu pasiennya. Jadi kita nggak mungkin ada kesalahan kan dalam mengambil keputusan. Terus kita harus nanya obatnya yang diberikan dari dokter itu apa. Terus juga dosis itu kan kita tahu, misalnya pemberian obatnya apa, berapa dosisnya. Waktu, ada pemberian waktunya. Kalau rute itu pembagiannya pagi, sore, malam itu. Memberikan informasi yang benar kepada pasien. Terus kita harus tahu responnya dia apa, dia udah mengerti atau belum. Baik, pertanyaan yang kelima, bagaimana cara mengatasi kelelahan fisik dan mental akibat shift kerja panjang? Ya, saat kita misalnya shift pagi itu dari jam 7 sampai jam 2 siang, ya kan? Pasti ada aja untuk jam istirahatnya, kayak misalnya untuk pergantian shift selanjutnya kita harus istirahat, kayak ambil minum atau apa di waktu-waktu luang juga. Oke, baik, pertanyaannya sampai segitu saja. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Muhammad Nobi Triputra Maulana bersama teman saya yaitu Afe Sena dan juga Mutiara Siti. Langsung ke pertanyaan yang pertama aja, yaitu bagaimana latar belakang masuk, mengapa memilih desainer dibanding profesi yang lain?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Wahyu Santoso. Saya profesinya yaitu ilustrator, biasanya disebut juga tukang desain lah kasar ngomongnya. Nah, untuk latar belakang Abang sebelumnya yaitu Abang kuliah di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Jadi mengapa Abang eh, ngambil profesi ini? Karena pas akhir-akhir semester Abang menemuin passion Abang sendiri. Desain-desain kayak gitu kan di Instagram. Tertarik sih. Nah, Abang belajar-belajar dari YouTube kayak gitu. Nah, setelah lulus kuliah, Abang ngajuin lamaran kerja, baik itu di pertanian. Nah, tapi itu sekalian juga ngelamar desain juga. Nah, ternyata yang masuknya itu bukan pertanian, malah ke desain grafis. Nah, dari situ Abang udah mulai apa ya? Udah mulai paham lah. Oh, ternyata desain grafis ini bisa menghasilkan gitu. Jadi Abang sampai sekarang masih kerjanya profesi di desain grafis kayak gitu. Nah, baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu software apa atau aplikasi apa yang Abang gunakan untuk menyelesaikan ilustrasi ataupun desain tersebut, dan mengapa milih aplikasi tersebut? Kalau sekarang Abang ngepake aplikasi software Procreate sama Clip Studio Pen. Untuk awal-awal dulu ya ada Illustrator, Photoshop, tapi sebelumnya Abang pas kuliah pernah ngedesain juga, ngedesain banner. Ngedesain bannernya juga dulu ngepake ada Photoshop, belum kenal ada Illustrator. Sekarang beralih ke pertanyaan lain, yaitu ada gak project untuk yang membuat Abang jadi banyak revisian gitu? Klien ngechat Abang kayak gitu kan. Kalau klien udah nanya seperti itu, Abang langsung kasih red card-nya. Red card itu harga desain Abang kayak gitu. Jadi red card itu berisi dari beberapa desain kayak paket-paketnya kayak gitu kan. Yang pertama misalnya biasanya Abang nyediain paket basic. Paket basic itu kita harganya berapa, kita kasih revisiannya berapa, orang itu dapatnya apa, file-filenya apa. Nah, yang kedua biasanya paket standar. Standar itu dapat revisian berapa, tapi revisiannya itu setiap paket itu meningkat kayak gitu. Sebelum mulai projectnya, Abang ngasih beberapa peraturan bahwa kalau desainnya udah jadi ini dan sketsanya udah setujui, Abang biasanya nggak bisa ngeubah sketsa yang udah disetujuin tadi. Nah, jadi Abang udah kasih peraturan atau catatan di awal kayak gitu. Baik, satu pertanyaan lagi, boleh gak? Gimana menurut Abang itu? Menurut Abang AI itu bagus gak sih buat desain, atau enggak malah jadi mengancam buat para desainer gitu? Nanggepin AI ini jadiin sebuah budak lah kayak gitu. Budak kita. Manfaatin lah gitu kan, manfaatin teknologi tapi jangan disalahgunakan. Kayak kasus sebelumnya tuh kan ada yang style Ghibli kayak gitulah. Itu kan udah ada kecaman dari desainernya juga, ilustratornya juga. Sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan teknologi AI, ya bisa juga ngebuat misalnya kalau kita buntu nih, idenya buntu. Jadi kita tinggal ngetik aja. Misalnya Abang pengen ngebuat desain Jepangan gitu, gaya streetwear gitu kan. Abang tinggal ketik objeknya apa, backgroundnya apa gitu. Terus tinggal kalau desainnya udah jadi, udah sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu kan. Jadi kita tinggal modifikasi lagi desainnya. Apa harapan Mas untuk desainer atau ilustrator 5 tahun ke depan? Untuk 5 tahun ke depan pengen bisa apa ya? Bisa berkembang, kayak bisa ngebuat tim kayak gitu, bisa
mengasah lagi kemampuan belajar belajar apa ya, belajar basic-basic dari awal kayak gitu. Pengen ngebuat sebuah tim kreatif. Untuk itu sih yang pengen abang capai dari dulu. Pengen berkembang, pokoknya pengen berkembang lah, berkembang diri. Terima kasih. Eh, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya dan teman-teman juga mau pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.